Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih sudah silaturahim ke perumahan Gria Family 4 Cibitung. Jadi Bapak Ibu, ini adalah proyek kita yang keempat. Sebelumnya ada Gria Family 1 kalau saya sebut, tapi itu adalah namanya Family Resident, ada di Pondok Gede. Itu yang klaster. Harganya 1 eman lebih lah itu kalau itu bukan subsidi. Terus yang kedua itu di Cilengsi Bogor. Itu Gria Family 2 itu sudah sold out yang subsidinya. Terus yang ketiga di di Cikarang itu masih ada, tapi karena memang saat ini subsidi sudah yang 2021 sudah sudah habis, sehingga kita menunggu kuota subsidi 2022. Alhamdulillah infonya kuotanya itu ada sekitar 200.000 kuota nanti yang akan kita pemerintah kasihkan itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia ada 200.000. Jadi kita cepat mungkin. Bapak Ibu, ini pengenalan. Jadi ini adalah marketing office kita. Terus di sana adalah gerbang pertama kita. Nanti gerbang keduanya itu kalau Bapak Ibu dari sebelah Gabu sana ada umbul-umbul kita, tapi belum dibuat. Itu yang kedua. Terus yang ketiga lurusan sini ke sana itu adalah gerbang kita ketiga. Bapak Ibu, saya kenapa memasarkan perumahan ini? Saya nilai ini adalah perumahan subsidi yang langka. Kenapa subsidi yang langka? Pertama, hampir di Jabodetabek nggak ada subsidi yang sertifikatnya SHM. Rata-rata semua adalah hak guna bangunan. Di sini Bapak Ibu nanti balik nama ke Bapak Ibu udah sertifikat hak milik. Kalau sekarang DP all in-nya 13 juta yang tahun 2021 ini sampai Blok F itu sudah termasuk SHM. Jadi nggak ada biaya tambahan lagi. Kalau Bapak Ibu nanti 2022 estimasi DP all in-nya itu adalah 15 sampai 16. Itu untuk blok C baru, juga untuk blok G, H, I, J itu rata-rata segitu. Jadi kalau yang blok saat ini sampai D, E, F itu semuanya 13 juta. Di luar kaping strategis dan turun plafon. Oke, kayaknya udah gerimis. Tadi di Jakarta juga udah hujan. Kita nanti langsung aja ke sana. Nanti kita lihat rumah contohnya seperti apa. Yang jelas Bapak Ibu di sini terima kasih sudah silaturahim. Fokus lengkapi berkas saja. Sebelum di ACC dan akad tidak ada pembayaran uang apapun. Itu juga salah satu kelebihan kita. Jadi Bapak Ibu lengkapi berkas. Kalau tidak di ACC tidak ada kewajiban bayar apapun. Tapi kalau di ACC bayarnya pas hari akadnya. Kalau akadnya itu tanggal 25 Maret 2022 ya bayarnya tanggal 5 Maret 2022. Oke Bapak Ibu udah gerimis, kita langsung aja ke rumah contoh. Jadi ini adalah rumah komersil, ada tipe 5890, ada tipe 4860. Nanti kita fokus ke rumah subsidi aja gitu. Nah, ini adalah beberapa material yang kita produksi karena memang untuk menjaga kualitas beberapa material kita tidak subkonkan ke orang lain, tapi kita produksi sendiri seperti batako, hebel, genteng, semuanya kita produksi sendiri. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja kita ke rumah contoh belakang. Terima kasih. Survei serentak di perumahan Gria Family 4 Cibitung. Inilah banyak yang survei. Mudah-mudahan Allah beri lancar barokah. Pak, ini adalah materialnya. Ayo, Pak. Material-material kita produksi sendiri dari batako, genteng, dan sebagainya. Nah, ini perumahan. Mari.
Baik Bapak Ibu, kita lanjut lagi. Jadi tadi kita melewati beberapa pabrik. Dari material-material kita ada namanya ada batako. Memang kita pakai batako bukan hebel. Tapi yang jelas batakonya kita semennya pakai 3 roda. Jadi tadi lihat warnanya itu nggak coklat. Kalau batako umumnya itu memang campuran tanah. Kalau yang di perumahan-perumahan lain, kalau kita alhamdulillah pasir sama semen. Jadi lumayan kokoh. Itu bisa juga lihat. Jadi warna batakonya itu abu-abu. Jadi nggak coklat tuh. Nah, ini adalah area terpadu Bapak Ibu. Kita bisa hayati kalimat ini, kita tidak berdosa jika kita tidak memiliki rumah. Namun kita berdosa jika membeli rumah dengan riba. Karena memang luar biasa kita semaksimal mungkin bisa menghindari riba, karena bahaya riba itu ya luar biasa. Bapak Ibu, kenapa kok di sini kita fokuskan syariah? Pertama, syariah itu sebenarnya menguntungkan konsumen juga. Jadi melindungi konsumen. Makanya rumah subsidi itu banyak banget. Tapi yang syariah jarang. Bahkan bisa dibilang langka. Di Bekasi ini Bapak Ibu cari yang syariah itu langka. Kenapa? Karena memang syarat ke developernya itu sangat ketat gitu loh. Harus fasilitasnya sudah jadi, jalanan sudah jadi, air sudah ada, itu baru bisa kerjasama dengan bank syariah. Kalau konvensional yang penting ada rumah 2 udah bisa tanda tangan kerjasama gitu loh. Makanya Bapak Ibu, walaupun nanti Bapak Ibu dapat blok G itu lurusan sini yang banyak umbul-umbul sana. Jadi di lurusan sini itu walaupun sekarang belum jadi, tapi akad tahun depan kok Bapak Ibu pemain akadnya itu tahun depan, itu ya posisi akad itu rumah harus sudah ada. Walaupun tinggal finishing nanti. Jadi nggak cuma pondasi saja enggak, tapi harus sudah berdiri, sudah ada gentengnya paling enggak. Tinggal nanti finishing seperti cat, keramik itu bisa setelah akad. Oke. Ini Masjid Siti Khadijah kita targetkan Ramadan ini sudah bisa untuk iktikaf. Kalau untuk taraweh sih tahun kemarin juga sudah kita lakukan di sini. Nah, ini adalah area berkuda. Jadi Bapak Ibu kalau mau tamasya nggak usah jauh-jauh. Ada area berkuda juga. Tuh. Bayar nggak? Bayar. Kalau nggak kasihan kudanya nanti. Tuh. Itu nanti juga ada gazebo. Nah, itu ada bangunan Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu jangan pesan di situ. Karena itu buat kandang kuda. Tuh. Jadi nanti Bapak Ibu pesennya yang di Blok G sana. Oke, langsung saja. Ini ada rumah contohnya. Ini ada rumah tingkat juga Bapak Ibu, tipe 8270. Estimasi sekitar harganya hampir 700 jutaan. Nah, kalau ini adalah yang subsidi. Subsidi tipe 3660. Udah mulai gerimis. Jadi lebarnya ini adalah 6, panjangnya itu adalah 10, jadi 60 meter. Kita sudah kasih kotak taman seperti ini. Kalau tanah nanti tinggal ngambil masing-masing gratis. Cari tanah gundukan yang paling dekat tinggal masukin. Dan ini adalah sudah kita plur seperti ini. Yang bayi silakan masuk Bapak Ibu. Udah itu gerimis. Silakan yang bayi-bayi. Sian dedenya. Kalau bapak-bapak hujan-hujanan aja. Tuh. Silakan langsung di dalam. Jadi ini nanti kita plur semua Bapak Ibu ya. Nanti tinggal silakan yang punya kendaraan mobil ataupun yang tidak, nanti yang mudah-mudahan cepat punya mobil, ini tinggal ditutup boleh. Yang penting ini nggak boleh ditutup permanen. Jadi dikasih bunga-bunga pot nggak apa-apa, tapi jangan ditutup permanen. Ya. Ini sepiteng ada di sini, kedalamannya juga udah 1,5 meter, udah sangat dalam, jadi nggak usah didalemin lagi. Kita double dinding antar rumah samping juga antar rumah belakang. Jadi kalau rumah subsidi double dinding itu sekarang udah biasa di mana-mana, kadang seperti itu. Tapi yang double dinding sekelilingnya semua itu insya Allah baru di sini. Jadi kita di belakang pun sudah double dinding. Terus silakan masuk. Untuk listrik kita sudah 1.300, kita sudah siapkan keran juga. Jadi bukan keran salurannya, tinggal beli keran aja. Jadi nggak usah ngebobok lagi.
Nah ini, monggo masuk ke dalam. Ini keramiknya kita juga sudah sudah mulia ya, jadi sudah bermotif. Ketinggian plafon juga udah 3 meter, udah tinggi. Ini kamar tidur utama sudah 3x3, sudah cukup dalam. Mati ya listriknya. Coba MCB-nya, punten Bu. Mati. Oke. Pak, listriknya bisa dinyalain tidak? Itu di. Oh ya, sip, udah nyala. Oke. Jadi kalau untuk kamar tidur ranjang nomor 1 juga muat ya, karena 3x3 cukup besar, dan ini ruang tidur anak-anak. Nah, kita kelebihan lain Bapak Ibu, kamar mandi itu sudah di belakang. Rumah subsidi kan identik kamar mandinya di sini Bapak Ibu ya, di samping depan ya. Iya, di depan. Jadi harus mindahin lagi, kita nggak usah mindahin. Terus belakang juga udah privasi banget. Tembok sudah 2,4 meter. Kalau biasanya kan rumah subsidi setengah, kadang nggak ada. Jadi sama ngeblong sama tetangga itu udah nggak ada batas gitu. Kalau ini udah kita batasin. Jadi kalau keluarga muda mau langsung pindahan pun udah layak, tinggal beli mesin airnya aja. Kita udah borkan, tinggal beli mesin airnya. Silakan masuk aja Bapak Ibu. Insya Allah udah divaksin semua ini. Kamar mandinya pun sudah ada bak mandinya, sudah. Silakan masuk sambil tanya-tanya, silakan. Jadi sering saya ulangi, untuk syarat itu pertama umur ya, umur minimal 21 maksimal 45. Terus kerja wajib di Jabodetabek, kalau KTP boleh mana aja boleh. Jadi KTP daerah boleh, yang penting kerjanya di Jabodetabek gitu. Terus yang ketiga harus bersih BI checking gitu loh. Jadi kalau yang dulu pernah cicilan-cicilan macet itu harus hati-hati. Jadi harus BI checkingnya bersih. Terus yang keempat, belum pernah ambil KPR, karena kalau rumah subsidi itu jatahnya seumur hidup cuma 1 unit. Jadi kalau dulu pernah ngambil, udah di take over, udah ganti nama, itu nggak bisa, karena namanya, nicknya terus kebaca. Itu sih. Terus gaji kalau saat ini, kalau yang sudah nikah maksimal 8 juta. Kalau yang masih single itu 6 juta maksimal. Jadi kalau 6,1 rupiah itu udah nggak di ACC. Kalau yang sudah berkeluarga 8,1 rupiah juga nggak di ACC. Jadi kalau suami istri biasanya ya pasangannya dibuat tidak kerja. Itu karena kalau digabungin kalau 8 juta tetap nggak bisa. Seperti itu. Monggo, ada yang tanyakan? Ini Pak. Oke, siap Pak. Ini kan ada perlu renovasi ya. Siap. Kan masalah safety untuk ininya gimana, masalah keamanannya Pak? Jadi kalau untuk renovasi silakan bawa tukang sendiri silakan, atau pakai jasa mandor sini silakan. Nah kalau pakai jasa tukang sendiri bawa, itu memang ada biaya koordinasi, tapi jauh lebih murah daripada perumahan lain. Yaitu maksudnya untuk lingkungan terhadap ini Pak. Biasanya kan ada istilahnya kuli-kulinya itu. Iya. Kalau Bapak rencana bawa tukang sendiri apa? Enggak, intinya kita untuk seluruh mau bawa mau enggak, intinya kan gitu. Enggak, kadang-kadang kan kita beli material. Iya, nah. Atau dihadang sama kuli. Enggak, kita ada. Siap. Itu gimana itu? Iya. Kalau di sini Bapak Ibu yang tadi, kalau pakai jasa mandor berarti semuanya all in dari mandor. Jadi barang material itu mandor, atau pakai jasa mandor doang, terus material beli sendiri silahkan. Atau Bapak bawa mandor tukang sendiri, itu cukup bayar biaya koordinasi itu 800.000. Itu pindahan nggak diminta lagi, terus material masuk nggak diminta lagi, pasang MCB nggak diminta. Kan di perumahan lain masang MCB aja 1 juta MCB, pindahan diminta lagi 500 sampai 1 juta. Setiap barang masuk diminta lagi, padahal udah bayar biaya koordinasi 3 juta kalau di perumahan lain. Kita cukup 800, nggak ada pungutan liar lainnya. Karena
luar biasanya perumahan kita, developer sudah mengkondisikan lingkungan sehingga tidak ada pungutan-pungutan liar. Kalau uang rokok 800.000 menurut saya masih wajar gitu. Apa namanya? Karena pertama tim mandor itu juga dia membantu apa namanya? Lingkungan sini, termasuk apa namanya tidak sampai masuk ya orang-orang yang meminta safety itu seperti itu. Ya masalahnya kan gini ya. Siap. Biasanya kalau yang nama ngambil lingkungan ya ada masalah-masalah yang itu. Siap, itu memang udah Ya. rahasia apa namanya di mana-mana seperti itu. Makanya. Nah, Makanya kebanyakan kan konsumen gitu. betul. Riskan. Kita Betul. kadang-kadang beli material nggak seberapa. Iya. Tapi biaya kulirnya yang lebih dari itu. Betul. Nah, itu Paham jadi banget sih, Pak. masalah. Iya. Kadang Nah, itu satu untuk mobil beli dari itu datang, kan paling nggak kan harus udah ada iya. jaminan, ada safety Iya. dari Siap. pengembangnya itu sendiri. Alhamdulillah. Ya sih alhamdulillah kalau di sini seperti itu sih, Pak. Bisa ditanyakan ke yang sudah akad banyak sini, yang sudah nempatin juga udah di atas 200 kakak yang udah mukim di sini, Bu. Itu ada yang pakai tukang sendiri, ada yang pakai jasa mandor, itu banyak banget dan bisa apa namanya sharing juga gimana apakah ada pungutan-pungutan liar itu dan dipastikan tidak ada. Tapi kalau cuma pindahan barang dulu gitu gimana Pak? Nggak apa-apa. Nggak pemain nggak renov, langsung pindah aja, langsung pindah nggak kena apa-apa. Oh, enggak. Nggak. Yang intinya yang 800 itu renov asli. Kayak kalau 800 itu biaya kalau kita mau renovasi sendiri. Tapi kalau nggak renovasi nggak usah bayar. Nggak ada pembayaran uang apapun. Pindahan barang misalnya. Iya, nggak ada pembayaran apapun. So. Silakan ada yang ditanyakan, monggo. Silakan masuk. Nggak muat ini di kamar juga silakan nih tuh. Ibu mau di kamar silakan tuh. Kalau untuk yang belakang ini berarti nggak usah nunggu berapa tahun langsung boleh dibangun di atas ya Pak? Ditutup gitu boleh? Nutup boleh, bangun atas nggak boleh. Jadi didak nggak boleh? boleh ya? boleh, yang penting nggak boleh ada bangunan tingkat 2. Nah, Tapi kalau didak dulu boleh? nggak apa-apa. Jadi rumah subsidi itu Bapak Ibu selama 5 tahun pertama nggak boleh ningkat. Kalau ngedak boleh. Terus yang kedua nggak boleh ngerubah pasak depan ini, tampilan depan ini. Kalau cat boleh. Gitu. Terus nambah kanopi silakan, pagar silakan. Itu selama 5 tahun. Tuh, itu ketentuan dari pemerintah sih. Gitu. Ini flat ya Pak? Flat. Dan yang akad 2021 di sini 100% flat semua. 2022 gimana? Nah, 22 itu saya lihat di program pemerintah PLPP juga flat sampai lunas juga. Nah, jadi 200.000 program subsidi 2022 itu adalah PLPP. PLPP itu adalah program subsidi flat sampai lunas. Gitu. Sebenarnya kalau syariah andai kata nggak flat sampai lunas pun dia nggak mengikuti suku bunga karena sudah ditentukan di awal. Tapi ini lebih untung lagi yaitu flat sampai lunas juga gitu. Jadi nggak ada kenaikan. Gitu. Gitu. Walaupun ini naik Tetap, walaupun suku bunganya naik, tetap pamanya cicilannya yang 15 tahun itu 1,3 juta, 1,3 juta terus sampai lunas. Tuh. Seperti itu. Monggo ada yang ditanyakan. Insya Allah ini hujan membawa berkah. Silakan. Ada yang ditanyakan, monggo. Luar biasa Bapak Ibu hujan-hujanan ke sini. Ini tiar bersama. Pokoknya lengkapi berkas saja dulu itu loh. Pak, seandainya kan udah ngelengkapin berkas ya Pak? Iya. Nunggu sampai ACC gimana tuh? Prosesnya lama apa gimana? Sebenarnya kalau ada kuotanya Mbak, itu prosesnya sebulan 3 bulan lah gitu. Kalau ada kuotanya. Kayak kemarin itu customer saya ada yang melengkapi berkas, masuk ke bank 2 minggu langsung akad. Saya kan udah ngelengkapin berkas di bulan Oktober Ah, akhir. betul. Berarti maksudnya tahun depan. Nah iya, berhubung yang tahun ini kuota subsidinya udah habis, makanya nggak bisa diprediksikan berapa bulannya, karena nunggu proses tahun depan gitu. Seperti itu. Kira-kira berarti pas tahun depan udah mulai gitu. Udah mulai gitu. Jadi tapi kita bertahap. Pertama ngabisin yang blok F dulu, itu sekitar 20-an lah yang belum akad ya. Gitu. Kita terus lanjut ke blok C, kita habiskan, baru blok G, blok H, blok I, blok J. Gitu. Jadi kita bertahap gitu. Jadi makanya dengan itu saran saya lengkapi berkas dulu karena biar nggak ketumpuk-tumpuk sama yang lain gitu loh. Seperti itu.
Karena sekarang pun yang belum dapat blok aja itu udah di atas 100 orang. Iya. Itu belum dapat blok loh. Udah di atas 100 orang. Ya. Berarti kalau pilih blok nunggu di ACC dulu. Enggak. Jadi untuk proses bank itu wajib harus dapat blok dulu. Nah, kan karena sekarang ini rumah yang ready ini semuanya sudah full booking, makanya yang melengkapi berkas sekarang nunggu blok G dibuka. Nah, blok G. Monggo ada yang tanyakan? Silakan. Di Blok G berapa unit, Pak? Blok G itu estimasi sekitar 200-an. Iya, GH itu. Yang lurusan apa namanya? Jalan utama ini, G. Tuh. Silakan. Ya, siap. Kalau misalnya kayak kategori kayak misalnya kayak pasang AC itu masuknya renov apa bukan, Pak? Bukan itu. Boleh ya, Pak? Boleh. Nggak apa namanya, Mas pindahan, nggak renov, masang AC nggak bayar 800 nggak. Bayar 800 itu kalau ada pengerjaan renovasi. Ya. Pindahan, Mas mamanya mobilnya berapa, karena perabotannya banyak nggak diminta. Jadi nggak ada. Alhamdulillah sih di sini developer itu luar biasa mengkondisikan lingkungan. Kalau mungkin Bapak udah tahu lah bagaimana kondisi rumah subsidi pada umumnya itu ya identik dengan banyak pungutan liar gitu. Terus juga banjir gitu. Alhamdulillah di sini nggak banjir. Selama proyek pembangunan di sini itu udah 3 tahunan lah ya. Itu alhamdulillah tidak banjir. Terus ini Pak, masalah sumber air ya. Nah ini masalah sumber airnya, air itu sendiri gimana Pak? Ini kita pakai air tanah. Nanti kita borkan. Pantek ya? Pantek itu seperti di tadi di parkiran motor itu ada keran. Nah, itu sama. Kedalamannya seperti itu. Terus masalah biaya gimana? Itu gratis. Kita borkan. Untuk promo blok GH ini masih, cuma untuk selanjutnya kita nggak tahu. Cuma Bapak Ibu masih kebagian gratis. Karena dapat blok G sama H gitu. Tinggal beli mesin aja gitu. Siap. Misalkan akan buat pembayaran apa? DP pembayaran semua biaya kan. Misalnya ATM-nya limitnya sampai 10 juta. Gimana tuh? Itu biasanya dipecah-pecah aja rekeningnya. Jadi pamannya rekening Mas sama istrinya atau orang tua nggak apa-apa. Jadi Gitu. nggak usah satu nama. Nggak usah. Jadi bisa temen juga nggak apa-apa. Yang penting ada bukti transfernya, pembayarannya. Cash apa? Transfer. Iya, transfer. Transfer nanti rekeningnya ada. Tapi biasanya kalau 13 juta, yang 1 juta biasanya ditransfernya menyusul karena itu ke notaris yang 1 juta itu. Tuh. Kadang langsung juga ya, tapi nanti ada rinciannya gitu. Kayak yang blok F ini sekarang adalah 13 juta DP all in-nya. Mari blok C baru itu nanti mengikuti harga tahun depan. Terus juga blok GH itu mengikuti tahun depan. Yang itu berapa unit? Itu kemarin tambahannya 120 unit sudah habis. Oh, udah sold out. Ya, ada tinggal berapa ya? 5 unit tapi kita buat untuk yang beli cash. Oh, Nah, timernya kayak. Iya, jadi di blok C ada. Itu masuknya G berarti yang tadi. Blok G. Jadi ada blok C ready Pak, tapi kita fokuskan buat yang cash sih gitu. Terus masalah ini Pak, masalah biaya Siap. itu sampai akad gitu, ada perubahan ya? Mengikuti ketentuan tahun depan. Jadi kalau ini baru rencana 15, kalau kata developer 15 berarti ikut 15. Itu di luar coupling strategis sama turun plafon. Jadi kalau turun plafon itu istilahnya itu nambah DP. Nah, itu disebabkan oleh apa? Sering saya ulangi, pertama usia di atas 40. Itu biasanya kena nambah DP 4.500.000-an. Terus ini masalah penentuan arah Pak ya? Kadang-kadang barat, timur, utara, selatan itu kan Pak Dede. masalah itu. Iya. Nah itu gimana? Ada Milih. biaya nggak? Nanti milih. Nggak ada biaya nggak? Kalau pamanya jalannya sama roda 6, kalau untuk arah barat timur sih nggak ada masalah. Enggak, masalahnya kan gini Pak. Biasanya kan kalau orang itu menginginkan ada yang arahnya arah timur. Ya nanti Bapak milih yang timur. Kan? Iya. 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 Kadang ada orang yang Iya. ada Paham. posisinya selatan, panasnya kan terus. Iya. Nggak pernah ada ininya. Iya. Nah itu kadang-kadang biasanya suka ada pemungutan di sini ada nggak gitu? Nggak ada. Di sini kalau untuk arah nggak ada. Nggak ada ya? Yang ada itu pertama kalau dia posisi rumahnya depan taman seperti ini, itu berarti biaya strategis. Atau jalannya
8 meter. Kalau ini kan row 6 nih. Row 6 itu 2 mobil plus 1 motor bisa nih. Paling kecil jalan kita adalah row 6 seperti depan ini. Itu 2 mobil plus 1 motor. Kelas 4 ya jalan jalurnya. Apanya? Kelas 4 ya kalau istilahnya aturan ini. Iya. Nah, itu kalau kelas 4 kan cuma row 5 apa row 6. Kita row 4 itu kita udah lebih gede. Lebih gede. Kita row 6 loh. Rumah subsidi itu rata-rata row-nya row 4 atau row 5, kita udah row 6. Ya. Udah lumayan besar. Ya. Jadi kalau untuk arah barat timur nggak ada biaya tambahan. Tinggal Bapak Ibu, pokoknya saya pengen arah timur ya cari aja, nanti bisa milih yang timur. Gitu. Enggak, masalahnya kan biasanya juga Nggak ada. tak ada biaya. Nggak ada. Silakan ada pertanyaan. Monggo. Ya kehujanan Dede ya. Kalau untuk pelapon angsuran itu misalnya kayak 20, 15 yang tentuin bank apa kita bisa Analis opsi bank. dulu? Oh, analis. Jadi Bapak Ibu ketika wawancara boleh boleh mengajukan opsi. Saya pengen 15 tahun, saya pengen 20 tahun, tapi tetap analis bank yang tentukan. Karena memang bank itu lihat dari gaji, jarak kerja, umur itu mempengaruhi. Gitu. Usia juga kadang mempengaruhi, banyak deh faktor. Tapi rata-rata di ACC itu 15 tahun sih, kebanyakan. Kecuali yang umurnya di atas 40, kadang cuma 10 tahun karena dia ngejar mau pensiun gitu. Kalau untuk pengisian juga rincian di situ kan ada kayak gaji ya Pak. Itu yang diisi itu gaji all in kita sama All in. tunjangan apa pokok Pak? All in. All in di kira-kira berapa gitu Iya, Pak? Soalnya kan kita nggak sama ya kadang-kadang. Iya. Bulan sekarang 4.200.000, Iya. bulan besok kadang 5.500.000, Iya, kadang-kadang di gitu. di rata-rata aja. Pukul Iya, tengahnya aja ya. betul. Nggak apa-apa ya berarti. Nggak apa-apa. Karena Nah, takutnya kalau nggak ini kan nggak sesuai sama slip Iya. takutnya. nah khusus Desember itu biasanya kan ada bonus tahunan. Kalau sampai lebih dari 8, lebih dari 10 nggak masalah karena itu adalah bonus tahunan, bukan tiap bulan dapat. Jadi pamannya November 7 juta, Desember 15 juta itu nggak masalah. Karena itu adalah bonus tahunan. Yang penting di slip gaji tulisannya adalah bonus tahunan. Harus ada tulisannya itu. Tuh. Tapi kalau bonusnya tiap bulan seperti itu nggak bisa. Monggo ada yang tanyakan. Ini biasanya jalan-jalan ke belakang nih kita muter karena hujan ya. Terus kalau ada di slip gaji kan kadang-kadang namanya karyawan kan kalau tempat saya kan ada kayak program pengambilan produk kan potongan misalnya cuma 3 bulan 6 bulan. Untuk sementara ini kan slip saya ada kendala di situ Pak, tapi potongan cuma kecil sih. 500-600. Tapi nanti terakhir sih bulan sekarang Januari udah bisa Normal slip lagi. gajinya. Kemarin nggak apa-apa ya Pak? Tapi kalau di total berapa? Kan masih memenuhi 4 lebih. Oh masih. Nggak masalah. Nggak masalah. Tapi Kalau ketutup sama Septembernya kan real tuh tanpa Iya. potongan sebelum ngambil. Jadi kan ada selisih takutnya ini cicilan apa nih? ya tidak nanti di slip gajinya dikasih tahu aja. Ada cicilan. Siap, nggak masalah. Kalau untuk yang pembelian cash gimana Pak? Pembelian cash Bu, karena kita mau pergantian tahun, jadi untuk pembelian cash harus lunas sebelum akhir tahun. Itu ini kan udah deket nih. Nah, Itu kira-kira berapa kali apa langsung pembayaran langsung? kalau ini ya boleh, tapi yang penting sebelum akhir tahun ini udah lunas. Mau berapa kalinya gitu? Iya, ya, kalau yang dapat blok C kan Bu ya. Iya, karena memang yang cash itu kita udah siapkan di blok C, udah ready rumahnya gitu. Itu misalkan kalau kan misalkan udah terima kunci ya. Itu misalkan mau direnovasi itu udah full gitu udah boleh apa? Boleh. Setelah akad monggo langsung direnovasi. Ya. Jadi sehari setelah akad besoknya Bu mau direnovasi silakan. Yang penting udah akad dulu. Monggo ada yang ditanyakan lagi. Pokoknya fokus lengkapi berkas dulu tanpa pembayaran uang apapun. Untuk formulir-formulir nanti saya kirim, tinggal di print, tinggal diisi sesuai dengan contoh. Tuh. Pengumpulan berkas apakah cuma dari Sabtu Minggu? Nanti di grup saya itu biar kita bareng-bareng gitu. Biar kita cek bareng-bareng. Sekarang harus lengkap sih. Jadi berkas lengkap baru bisa dikumpulkan karena kita tidak pakai uang booking. Jadi bookingnya pakai berkas lengkap gitu. Kalau belum lengkap
kita kasihkan lagi, bawa pulang, nanti kirim bareng sama berkas yang lainnya gitu. Jadi kita nggak bisa separuh dulu, Pak, ini berkas saya separuh dulu, naruh nggak bisa. Jadi antisipasi ketelisut sama yang lain. Jadi harus lengkap 100%. Tapi kalau udah dicek, pamanya udah jelas nih kurangnya cuma 1-2, silakan bawa lagi berkasnya, kirim pakai JNE, tapi harus bareng sama semuanya satu bundle gitu. Jadi nggak terpisah-pisah. Gitu. Seperti itu. Untuk pengisian di formnya kan ada alamat, Pak. Kalau kita kan KTP sama tinggal beda, itu alamat domisili. Sesuai KTP aja. Tapi kalau udah terlanjur mau nggak apa-apa. Yang kan kadang kan ada yang kalau yang bank kan ada keterangan alamat KTP, alamat. Nah, kecuali yang ada seperti itu yang ngikutin. Yang Nah, itu ngikutin, cuman kan form yang selanjutnya yang lampiran-lampiran kan banyak alamat tuh. iya, nah itu. Saya yang lihat Iya. kayaknya pada ngisinya alamat domisili. Iya, nggak apa-apa. Cuma kalau di ini disarankan si KTP. Oh, sesuai KTP. Iya. Yang di form lampiran 1, Lampiran, 2, gitu kan ada alamat tuh, Pak. Iya, Itu sesuai KTP aja, Pak. sesuai KTP. Tuh. Ya, monggo masuk. Silakan, ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Yang di luar ada yang ditanyakan. Mana suaranya? Kedinginan nih. Kalau nggak hujan kita ke belakang tuh becek Bapak Ibu. Monggo ada yang ditanyakan silakan. Jadi lengkapi berkas dulu. Kita nggak ada pembayaran uang apapun. Itu ya. Jadi kita alhamdulillah bisa SHM. Bangunan juga bisa dilihat lah itu. Kita karena memang rumah subsidi itu adalah rumah identik dengan rumah yang tidak layak sebenarnya. Gitu. Tapi alhamdulillah kita di sini ya cukup layak lah. Gitu. Apalagi yang ada lagi yang memang ya kayak beli tanah aja gitu. Jatuhnya itu kalau rumah subsidi itu kayak beli tanah doang gitu. Rumahnya harus dibangun ulang. Itu rata-rata seperti itu. Makanya apa spitengnya bikin lagi, terus kamar mandinya harus dipindah ke belakang. Tapi alhamdulillah di sini ya tidak seperti itu, insya Allah. Jadi kita bikin selayak mungkin perumahan. Makanya Bapak Ibu sampai owner bikin bikin area terpadu. Ini karena ini seperti lapangan kuda karena perumahan kita developernya itu kalau sudah bangun nggak ditinggal, gitu loh. Kayak di Cilengsi itu banyak orang-orang kantor yang tinggal di situ, gitu loh. Jadi kalau perumahan lain kan bangun udah selesai oke dia tinggal. Gitu. Jadi harus sendiri. Kalau di sini enggak. Di Gria Family 3 juga orang-orang kantor yang tinggal di situ banyak. Di sini ownernya hampir tiap minggu juga nginep di sini, Pak Yononya. Kalau Pak Hari malah rumahnya di sini. Gitu. Jadi sampai bikin kantor marketing sebesar itu kan memang proyeknya ribuan di sini gitu. Tidak ditinggal. Dalam arti kata ya kedepannya developer peduli gitu. Seperti masjid udah bangun, biasanya kan masjid itu patungan warga. Itu seperti itu. Alhamdulillah di sini ya developer bangunkan masjid. Bahkan ada di perumahan lain itu listrik itu ya patungan. Untuk nyalain listrik itu dia harus patungan. Di sini enggak. Alhamdulillah rata-rata paling lama 3 bulan dari akad listrik sudah nyala. Gitu. Rata-rata 3 bulan gitu. Seperti Blok F ini udah nyala. Itu rata-rata ya akadnya ya 2-3 bulan kemarin karena memang bangunannya baru jadi. Blok E, F itu baru jadi. Standarnya listrik nyala itu 1 tahun. 1 tahun dari bangunan jadi standarnya. Tapi alhamdulillah di sini nggak sampai segitu. Seperti Blok F aja sekarang sudah nyala itu loh. Sudah nyala semua. Kalau ini, Pak, Tinggal MCB. Masukkan daerah mana? Cibitung, Kita Cibitung apa tahu? di sini. Jadi kita itu ada di 2 kecamatan, 3 kelurahan. Jadi Bapak Ibu di sini kita berdiri nih. Ini adalah Cibitung. Nah umbul-umbul kita sebelumnya sana itu Tambun Utara. Gitu loh. Jadi 500 meter Bapak Ibu jalan ke sana itu udah masuk ke Tambun Utara. Jadi kalau ada yang nanya, Pak kalau ke stasiun deketan mana? Kalau stasiun deketan hampir sama antara Cibitung sama Tambun karena memang kita posisi di tengah-tengah. Maksudnya Cibitung nih ya. Ini kita Cibitung.
Depan juga udah ada jalan tol, insya Allah kalau dari rencana pemerintah sih, Kecamatan Cibitung, Pak ya. iya Kecamatan Cibitung. Kalau kita di sini Sari Mukti. Terbukti ya. Nah nanti Bapak Ibu ke ujung sana itu Muktiwari. Nah sebelumnya itu masuk ke Seriamur. Jadi ada 3 desa. Satu perumahan kita ada 3 desa. Karena memang berbatasan. Silahkan kalau nggak hujan kita mau ke Blok G nih, cuma banyak dede, kasihan pada hujanan. Kalau ini asetnya lebih condong ke Cibitung, Tambun atau ke ini Pak, apa yang ke Bekasi nih? Apanya tuh Pak? Aset ininya, karena melihat posisi jalurnya kan ini di tengah-tengah. Kalau saya lihat ini ke Tambun. Tambun ya, Lebih ke Tambun dekatnya. Jadi kita nyebrang kali aja itu udah Tambun gitu loh. Berjaya. Iya, lebih dekatnya ke Tambun. Kita lebih dekat ke Kecamatan Tambun Utara cuma 10 menitan daripada ke Kecamatan Cibitung, lebih jauh lagi. Makanya kita lebih dekat ke Jakarta karena memang posisi lebih condong ke Tambun gitu. Kalau ke Jakarta Utara itu ya estimasi 45 menitan. Jadi kalau yang kerja, banyak di sini yang kerja di Kelapa Gading, Tanjung Priuk, di Senen. Itu banyak. Itu juga kerjanya sip-sipan malam. Jadi nanti kalau yang dari Jakarta sip malam menurut saya ya kita juga nggak terlalu rawan. Kenapa? Karena kita melintasi Kali Cebel kan cuma sekiloan ya. Nanti kita langsung bisa belok di jembatan itu ke arah Gabus gitu. Kecuali kalau ke arah sana, ke arah Pasar Induk itu memang melintasi Cibitungnya panjang. Kalau sini kita cuma sekilo. Kurang bagus. Itu. Daerah ini sebetulnya kan awalnya daerah rawan ini Pak, daerah CGL itu. Iya. Tuh. Daerah rawan. Sekarang karena banyak perumahan ya, alhamdulillah. Betul. agak inilah. Alhamdulillah sekarang banyak perumahan ya. Gambarannya kayak Bumi Serpong Damai deh, BSD. Ya, ya. Gimana 10 tahun yang lalu itu lebih sepi dari sini gitu. Tapi alhamdulillah sekarang itu cari rumah 1 miliar aja udah susah di sana. Rata-rata udah 3M, 5M tuh, di BSD itu. Tuh. Silahkan, ada yang tanyakan, masih gerimis. Pak, Ya. kalau untuk yang beli cash gimana Pak? Bisa untuk beli cash, tadi sudah saya bilang, jadi sudah kita siapkan di Blok C. Blok C sudah ready, udah ready, bisa akad sekarang, tapi harus lunas sebelum akhir tahun. Karena untuk ngikat untuk proses pajaknya juga dan lainnya. Antisipasi kalau tahun depan baru akad, pajaknya sudah beda, harga dari pemerintahnya sudah beda. Makanya untuk yang cash sebelum akhir tahun ini harus sudah lunas. Ngikutin tahun depan. Kita udah 2 tahun harga belum naik karena subsidi itu mengikuti ketentuan dari pemerintah. Jadi 168 gitu loh. Nah kalau tahun depan belum naik juga kita ya ikut-ikutan nggak naik karena pemerintah yang ngasih harga gitu. Jadi kalau rumah subsidi itu Bapak Ibu yang tipe 22, tipe 27, 30, 36 sama harganya. Jadi yang kamar 1, kamar 2 sama harganya gitu. Di Jabodetabek itu 168 saat ini. Kalau seperti itu tuh ya kenapa kita nggak pilih yang tipe paling besar aja? Yang belakang itu nanti kalau misalnya ditutup ini sendiri ya? Iya sendiri. Karena tipe 36 itu aslinya cuma sampai pintu sini gitu. Belakang itu udah nggak ada bangunan. Ukuran Aslinya tipe 36 itu seperti itu. Jadi belakang itu nggak ada bangunan. Cuma kita kasih bonus, kasih dinding belakang 2,4 meter gitu. Dan itu double dinding gitu. kalau air tadi saya nggak ngikutin di dalam soalnya. Gak apa-apa, air kita borkan. Dibor. Nah, tinggal nanti beli mesinnya. Itu biasanya kedalamannya 12 meter. Jadi sama seperti di parkiran motor tadi. Kan ada keran tuh. Tapi airnya gimana Pak di sini Pak? Bagus. Ya kita nggak payo, nggak asin, kita tawar. kalau misalnya pengen jadi dalam lemah. lagi gitu Hmm? Sama developer ya? Apa tuh? Biaya untuk
mantekan itu. Oh iya, itu gratis. Cuman kita pompanya ya. Tinggal beli pompa aja. Enggak, jangan seperti kayak di sebelah sini kan Galaxy ya. Itu biaya untuk pengadaan itu aja mantek itu 6 juta termasuk ini. Itu nggak boleh sama orang lain, nggak boleh. Nggak, kita udah gratis sih di sini. Makanya di sini ya, gratis ya, cuman kita menyediakan. Tapi itu sampai peralatannya aja ya. sampai promo sampai blok GH Bapak Ibu masih dapat. Tapi nanti selanjutnya kita juga nggak tahu gitu. Karena itu kan promo ya. Kalau Bapak Ibu daftar sekarang, saya pastikan masih dapat. Karena kan nanti takutnya nih kan saya masukin YouTube yang ditontonnya tahun 2025 kok Mbak. 2025 kok ini bayar panteknya, kan ini kebijakan sekarang gitu. Bapak Ibu masih dapat. Iya, kayak ini nih kita kan kayu jati. Bapak Ibu masih dapat. Kalau cuma kalau nanti daftarnya 2024 saya juga nggak tahu dapat enggak gitu. Karena kan ketersediaan bahan baku apa. Kalau ini kan jati blok G, H itu insya Allah masih. Si gerimis ya, mau keliling-keliling kasihan dede ya. Blok D di sebelah mana ya Pak? D3 itu mana sih? Blok D itu dari perempatan lapangan kuda ini ke sebelah ya kanan. Silakan, ada yang ditanyakan. Nanti pokoknya kalau udah selesai silakan keliling sendiri deh gitu, ke belakang lihat-lihat silakan. Nah kalau bareng-bareng kasihan yang masih kecil. Ya kayak apa? Bekas-bekas itu kan saya baru kemarin tuh nanya. Iya. Yang WA tuh. Oke. Nah, niku nanti bisa minta langsung. Iya. Di sini. Nanti saya kasih form PDF-nya, tinggal print langsung, isi, nanti saya kasih contoh pengisian yang udah diisi juga. Saya kemarin baru WA itu. Oke. Ini yang mau lengkapi berkas juga banyak ya. Nanti insya Allah jam 10-an deh kita lengkapi berkas yang ini, kalau berkas nunggu lengkap dulu baru kita kumpulkan. Kalau domisili yang khusus yang KTP-nya luar Jabodetabek. Kalau KTP-nya masih Jabodetabek, kalau alamat rumah sekarang beda, disamain aja sama KTP. Jadi kalau KTP-nya Jakarta, sekarang kau tinggalnya di Bekasi, udah samain aja sama yang Jakarta. Jadi nggak usah minta domisili gitu. Nanti yang saya WA itu nanti tinggal kita. Hujan Ibu. Tambah gede ini. Iya. Hujan. Monggo ada yang tanyakan. Pak, kalau untuk pembayaran cash itu berapa kali? Kemarin kan saya Sebenarnya kan sampai dulu ada- 3 bulan Bu. Kalau standarnya kan 3 bulan. Cuma berhubung sekarang ini akhir tahun, jadi yang penting sebelum akhir tahun ini udah lunas. Ibu mau 3 hari silakan, 4 hari silakan, mau dipecah-pecah silakan ya. Cuma berarti bulan sama ini. kayak sebulan gitu ya Iya. Pak? Karena kalau kalau semuanya ngambilnya awal tahun Januari ya, termasuk bulan Januari. nah itu bisa 3 bulan. 3 bulan. Nah, Maksudnya tapi ngikutin harga nanti. Iya, kalau Mudah-mudahan nggak naik Kalau- ya. mudah-mudahan. Oke. Kalau itu ready-nya berarti yang blok apa Pak? C. Itu insya Allah mudah-mudahan blok C masih ada. Masih ada. Nah, karena kita siapkan berapa unit ya khusus untuk yang cash dulu gitu. Karena kan kalau yang KPR harus nunggu tahun depan. Berarti kalau yang untuk 3 bulan itu setiap pembayaran di awal berapa gitu Pak? Harus nominalnya berapa? Atau Paling nggak booking 5 juta, tapi itu mengurangi harga. harga Jadi keseluruhan? keseluruhan. Tapi pokoknya nggak usah booking langsung lunas ya monggo. Atau langsung setengahnya silakan. Enggak dipatok harus sekian gitu. Enggak. Nah, nanti ke bagian keuangan Ibu rencananya bayarnya seperti apa gitu. Jadi nanti kan pakai virtual account. Virtual account nanti jadi pembayaran cash itu bisa pakai virtual account, bayar tunai di BTN Syariah. Jadi Ibu rencananya seperti apa? Apamanya pas saya 5 juta dulu, nanti di situ virtual account-nya ya 5 juta dulu. Jadi sesuai dengan rencana Ibu gitu. Yang penting punya jangka waktunya 3 bulan. J. Seperti itu. Alhamdulillah di sini tergolong perumahan yang pembeli cashnya banyak gitu. Masalahnya katanya kalau pedagang kan jarang di ACC sama bank. Tahun ini tidak ada satupun yang di ACC, bukan jarang lagi, nggak bisa di ACC
karena itu nggak tahu dari banknya nggak bisa proses sih Pak gitu untuk nggak tahu wirausaha ya. Jadi bank itu lebih lihat ke data kertas sih menurut saya. Sebenarnya secara penghasilan kan wirausaha lebih gede dong gitu. Penghasilannya cuma kan bank buat laporan ke Kemenpur kemungkinan itu kan harus ada kertas-kertas, ada slip gaji dan lain sebagainya. Selama ini di sini yang wirausaha belum ada yang di ACC satu pun gitu. Iya, solusinya jadi pada beli cash. Monggo ada yang ditanyakan lagi? Kayak pada kedinginan. Pokoknya ikhtiar lengkapi berkas saja Bu sebelum di ACC, toh tidak ada pembayaran uang apapun. Mudah-mudahan di ACC nanti bayarnya ketika ACC. Tidak di ACC tidak ada kewajiban bayar uang apapun kalau yang KPR. Jadi kita fair sesariah mungkin. Karena memang ya akad itu sebaiknya memang ada bendanya kan gitu, kalau menurut syariah itu ada wujudnya gitu. Nggak cuma gambar doang gitu. Makanya kenapa kita bayar ya ketika nanti ada rumahnya gitu. Yang di dalam pada nyenyak kayaknya. Monggo ada yang ditanyakan? Ini kalau yang sebelah juga sama, udah direnov. Iya, itu yang udah akad. Ya, pokoknya kalau udah akad sehari setelah akad ya langsung. Itu kalau bulanannya flat atau Flat. Yang tahun 2021 semua yang akad di sini flat sampai lunas. Dan tahun 2002 juga saya lihat adalah programnya sama flat sampai lunas. 2022 nanti flat juga? Sampai lunas. Saya lihat PLPP. PLPP itu adalah program subsidi pemerintah yang flat sampai lunas. Gitu. Tidak mengikuti suku bunga. Sebenarnya kalau syariah sih nggak ada istilah mengikuti suku bunga, sudah ditentukan dari awal. Cuma pas kebetulan tahun 2022 ini sama 2001 ini flat sampai lunas. Monggo ada yang tanyakan? Untuk DP itu sekali bayar atau Pas hari akad langsung. pas akad langsung? Harus lunas. Jadi ada waktu untuk nabung. Kalau di perumahan lain kan identik cicilan, tapi cicilannya ke developer. Sebenarnya di sini juga sama aja, Bapak Ibu nyicil boleh, tapi nyicilnya ke tabungannya masing-masing gitu. Gak usah ke kita. Karena kan akadnya masih nanti. Kalau di perumahan lain kan nyicil sebelum akad, tapi nyicilnya ke developer. Kalau kita kan sekarang nyicilnya ke tabungannya masing-masing gitu. Jadi kalau di ACC tinggal bayar, nggak di ACC nggak usah bayar. Jadi kalau itu bak kontrol, jadi semua air hujan itu jadi satu di situ. Man, kalau rumah subsidi itu ya bangunan itu ini doang, Mbak. Jadi ke belakang itu udah nggak ada bangunan. Makanya nanti bisa lihat tetangga apa. Kalau kita kan kasih bonus dinding belakang 2,4 meter. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau nge-WA saya kadang 3 jam baru saya jawab loh. Karena saya kalau jawab WA itu paling nggak harus menyiapkan waktu 2 jam. Baru saya jawab dari bawah ke atas. Baru selesai. Tapi kalau pas ada waktu saya jawab terus langsung sih selama ini. Oke, tapi Bapak Ibu gini, karena saya kan mengikuti grup WA itu lebih dari 50 grup. Nah itu kalau grup-grup WA lain kan selain info Gria Pamil kan saya jarang baca. Ya kadang saya cuma centang gitu. Jadi antisipasi ada yang WA kecentang udah kebaca tapi kok belum saya jawab. Tolong WA lagi. Antisipasi kecentang sama saya tapi belum saya jawab. Gitu. Karena kan ada 50 grup lebih ya. Itu saya cuma centang gitu aja. Itu antisipasi. Iya, nanti iya, nanti pamnya ada yang kosong itu nanti via WA itu. Seperti itu. Enggak di grup maksudnya? Enggak. Karena kita per blok dihabisin dulu Mbak, pamanya G1 habisin dulu, G2. Jadi memang sesuai nomor urut itu gitu. Sesuai
dari antrian itu gitu. Pak, itu yang pembeliannya setahu bilang di harga 183 itu ya? Iya, Itu ada tambahan biaya nggak? nggak ada. Itu udah full semua. Udah, Nggak ada biaya kayak misalnya di jalannya misalnya di pelabuhan yang strategis itu udah enggak. Udah nggak ya? Udah 183 sekian itu udah all in, jadi nggak ada biaya tambahan. Ada tambahan yang kapling-kapling strategis. Contohnya yang depannya ada tamannya itu. Tapi kalau yang standar-standar sih ya segitu. Atau yang jalannya 8 meter, tapi kan blok C nggak ada, semuanya seperti ini. Ini 2 mobil berpapasan bisa. Beli cash ya syaratnya cuma itu tadi, fotokopi KTP, NPWP, KK sama buku nikah. Udah, itu aja sih 4. Materai 10 itu nanti dibawa ketika akad. Jadi nggak sekarang. Silakan, ada yang tanyakan. Kalau untuk hook kan KPR apa cash? Kalau KPR KPR itu harus tanah lebihannya dibeli. Itu 30 meter persegi itu sekitar 85 jutaan. Gitu. Jadi kalau sama KPR DP all ini pemain 15 berarti harus siap 100 juta. Di 85 tambah 15 gitu. Jadi ketika akad nanti harus siap 100 juta untuk yang hook kalau untuk KPR. Nah, untuk cicilannya sama karena kan sertifikatnya dipisah antara yang hook sama yang rumah, karena kalau disatuin dijadiin satu cicilan itu nggak bisa subsidi. Jadinya komersil jatuhnya DP sama cicilannya jauh lebih mahal. Tuh. Bapak Ibu sudah jam 10. Kita jadwal selanjutnya khusus yang berkasnya sudah lengkap. Kita mengumpulkan berkas di kantor pemasaran. Bapak Ibu monggo silakan, ini saya nggak kunci dulu rumahnya, silakan yang mau meneduh di sini silakan. Nanti atau mau di gazebo sana juga silakan, lebih luas lagi, enak di sana. Ada food court juga. Kalau mau beli-beli makanan ada. Tuh, silakan yang mau istirahat di sana karena memang masih hujan. Tuh. Setelah nanti reda mau keliling-keliling silakan. Tuh. Jadi kalau urusan jalan utama perumahan ini ke blok GHIJ, kalau belok ke kanan itu ke blok D, E, F, kalau belok ke kiri itu ke blok C. Jadi seperti itu. Terima kasih atas silaturahimnya. Mudah-mudahan silaturahim kali ini Allah beri keberkahan, kebarokahan. Bapak Ibu yang berniat memiliki rumah di sini diberikan kemudahan, diberikan jodohnya bisa memiliki rumah di sini. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Enggak, yang gotnya yang nggak boleh. Kalau ininya nggak apa-apa. Oh, ini ditutup nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oh, kirain Yang nggak boleh itu got ini. sama tampilan depannya. Iya, Tapi ini mau di-floor boleh, Pak? boleh. Nanti di belakang banyak yang contoh-contoh dapat di floor. Tidur utama, tidur anak-anak, dapur, terus kamar mandi. Dia tinggi 2. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review kembali 5 Desember 2021 perumahan Gria Family 4 Cibitung. Saya awali dari area terpadu. Ini adalah Masjid Jami Siti Khadijah. Kali ini adalah rumah yang tingkatnya tipe 8270. Cukup ramai kalau sore pada mainan anak-anak, Pak. Ini area terpadu, ada yang naik kuda. Wah, ini rumah
Ini salah satu rumah contohnya ya, yang sudah akad. Jadi 6x10. Banyak yang ngantri mau naik kuda. Silakan yang mau naik kuda. Ini ada terpadu, ada gazebo, kamar mandi. Bagi antri naik kuda. Ini blok B. Sudah banyak yang di kanopi juga. Asik. Bang, ya. Risan, libur. Ya, ada. Ya. Oh, ada yang senam no. Wis mantep. Ya pada check up. Pak, ini kita ke blok C, Pak. Mancing. Ini blok C lama ya, karena memang dulu baru izin itu sampai C4 saja, sehingga yang akad baru sampai C4. Nah ini baru C5 sampai C9 ini baru, sehingga baru kita bangun. Ini yang kemungkinan akad itu di awal tahun 2022 di C7 C8 dan sana adalah C9. Oke ya, nanti kesananya tembus ke Srimahi. Bang, ya ini tadi habis hujan dari pagi lumayan besar. Alhamdulillah tidak ada genangan-genangan dan juga tidak banjir. Alhamdulillah selama pembangunan di sini tidak banjir. Kalau sore banyak yang mancing. Nah kalau ini memang akad awal, sebagian akhir tahun kemarin. Jadi kita memang akad tuh baru akhir tahun kemarin ya, 2020. Jadi rata-rata baru setahun akad yang di blok C lama ini. Kita awal akad tuh akhir tahun 2020. Jadi kalau sekarang akhir 2021 pas 1 tahun yang blok C ini pada akad. Ini blok B, ini blok C. Oh, senang, mantap kan Pak? Ya, kita ke blok belakang. Membodag. Iya, Ari. Ini C depan ya, C1. Oke, kita mau ke blok D. Bang, ini lapangan kuda ya, pada ngantri mau naik kuda. Jadi kalau piknik nih nggak usah jauh-jauh. Atau kalau mau sama keluarga makan-makan juga bisa di sini. Ada gazebo. Nah ini blok D Delta. Nah ini kalau ini buat kandang kuda. Ini kandang kuda, Mbak. Ini kandang kuda dan lapangan memanah, insya Allah. Ini blok D, ada banyak yang dihuni juga. Blok D juga. Nah ini blok F1. Nah, F1 kita lihat blok F1. Ini airnya memang sengaja digenangin ya, sebagian buat pembangunan, ada yang pembangunan renovasi Pak dan lain sebagainya. Mas ya, mari. Nah ini blok F5 mulai siap-siap dibangun, jadi dibersihin. Ini F5 ini memang sebagian got itu belum jadi gitu. Pak ya, ini
alhamdulillah sehingga banjir. Nah, sana F10 jadi sudah pada nyala ya, cepet kan, seminggu yang saya bilang kemarin sudah pada nyala. Tuh. Kalau pengerjaan mah cepet, mau bangun, masang listrik, kalau udah mulai masuk materialnya cepet. Udah nyala semua listrik. Wah. Ini S9, listriknya juga sudah tersambung semua. Ini E7, ini E8 udah nyala juga, sudah tersambung ya, kilometernya sudah tersambung. Padahal hari Minggu, Sabtu kemarin belum semua. Jadi cepet pengerjaan itu, pemasangan cepet. Anda bisa buat usaha juga, Bang. Iya. Nah, ini blok F10, blok F juga sudah pada nyala, rame loh. Di sini eksklusif nih, satu gang cuma dikit, cuma berapa rumah, ada banyak yang direnovasi juga, jadi enak, nggak terlalu rame. Cuma 1, 2, 3, 4, 5, jadi 10 kakak ini. Lagi semakin sini semakin sedikit. Mbak, iya. Ini bisa bikin mewah banget nih, mepet sawah. Tuh, udah pada nyala kan? Sampai F8 ya, itu udah nyala semua. Ini sudah nyala semua. Tuh kan, sudah tersambung. Oke, itu review bulan Desember 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mbak, udah pindahan. Alhamdulillah. Review terbaru blok F8 5 Desember 2021. Cepet kan? Nah, yang saya bilang seminggu sudah nyala semua. Dari yang kemarin hari Sabtu saya review terakhir kemarin, ini sekarang hari Minggu sudah tersambung semua. Tinggal nanti yang mau USB, MCB, MCB nanti bisa ke Mas Adi ya, kantor pemasaran yang mau pindah. Sudah nyala semua. Oke, jadi untuk listrik sudah nyala, silakan yang dulu pengen cepat-cepat pindah silakan, karena listrik sudah nyala. Tinggal nanti bisa ambil kuncinya. Sini enak di sini. Lumayan tinggi, kalau daerah blok F itu lumayan tinggi dibanding yang depan sana. Bang. Yuk. Tapi semuanya alhamdulillah tidak banjir. Blok depan, blok belakang juga alhamdulillah tidak banjir. Oke, ya, sampai blok B semuanya sudah listrik nyala semua. Nah, ini persiapan yang hooknya kita bangun karena sudah ada yang nyarter milik. Sudah nyala. Mas Iki. Ayo Pasan, Mas Dodo. Bu, ini juga sudah ada yang charter. Oke, itu saja review 5 Desember 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.